Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alpadrian Januarsa. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait perhitungan neural network backpropagation dengan studi kasus yaitu logika N. Jadi di sini ada dataset dan informasi kasus. Jadi studi kasusnya itu gerbang logika N, yang dimana dataset ini digunakan untuk melatih model perseptron agar dapat mengenali pola logika N secara linear, yang dimana inputnya itu X1 dan X2 itu bernilai binar, outputnya targetnya itu bernilai binar. Jadi tujuannya adalah meminimalkan nilai MSE. Di sini ada sampelnya itu 4 apabila X1 1, X2 2, dan targetnya pasti 1. Berikutnya di sini ada inisialisasi parameter awal, yang dimana bobot awal weight-nya itu W1-nya itu 3, W2-nya itu 2, terus learning rate atau laju pembelajarannya itu 0,3. Jadi learning rate itu sendiri mengatur kecepatan pembaruan bobot model. Selanjutnya di sini ada bias dan epoch. Bias atau B sama dengan 1. Terus minimal iterasi sama dengan kita menggunakan 2 epoch. Selanjutnya di sini ada rumus dan formula utama. Yang pertama itu kombinasi linear output O, yang dimana untuk mendapatkan nilai output O adalah X1 dikali W1 plus X2 dikali W2 plus B atau bias. Selanjutnya untuk ada rumus terkait update bobot baru, yang dimana bobot lama ditambah learning rate dikali error dikali X. Selanjutnya rumus untuk mendapatkan MSE atau mean squared error, yang mana 1 per N target dikurang output pangkat 2, yang dimana target target pangkat 2 dibagi dengan jumlah data. Sebenarnya di sini hitung error, di mana error sama dengan y dikurang o, yang dimana selisih antara target yang kita inginkan dengan output yang kita terima. Sebenarnya di sini update bias baru, yang dimana bias lama plus error dikali learning rate. Sebenarnya di sini ada implementasi di Microsoft Excel. Di sini Excel digunakan sebagai verifikator utama untuk memastikan perhitungan sinkron. Baik, saya akan langsung simulasi dengan Microsoft Excel atau spreadsheet, karena di sini saya menggunakan spreadsheet. Baik, di sini tadi learning rate-nya itu 0,3, studi kasusnya itu logika N. Sebenarnya di sini ada epoch, yang dimana epoch adalah training dari seluruh dataset. Terus X1, X2, Y, B, atau bias, W1, W2, output, error, dan MSE. Di sini untuk X1-nya sudah kita ketahui berdasarkan data yang kita gunakan. Biasnya itu tadi 1, input bobot W1-nya itu 3, W2-nya itu 2. Jadi sekarang kita akan menghitung outputnya, yaitu X1 dikali W1 plus X2 dikali W2 plus B, sehingga hasilnya 6. Selanjutnya error adalah didapat ketika Y dikurang O, yang dimana 1 dikurang 6 sama dengan min 5. Selanjutnya di sini untuk mendapatkan bias, yang dimana bias lama plus learning rate dikali error, sehingga hasilnya adalah min 0,5. Begitu pula untuk W1 dapatkan dengan rumus W lama plus learning rate dikali error dikali X1. Jadi sekarang untuk mendapatkan nilai MSE-nya, jadi nilai MSE didapat ketika satu epoch selesai dilakukan, yang dimana nilai MSE-nya itu dimana min 5 pangkat 2 plus min 1 pangkat 2 plus 0,3 pangkat 2 plus 0,7 pangkat 2 per 4, sehingga hasilnya 6,648525. Jadi di sini saya melakukan sampai iterasi ke-25, yang dimana tujuannya itu meminimalkan nilai MSE-nya. Dapat kita ketahui dari epoch pertama itu nilai MSE-nya 6,64825. Jadi pada epoch kedua nilai MSE-nya turun sekitar 96,5%. Jadi ini angka yang bagus. Jadi targetnya itu kita itu nilai MSE-nya itu adalah 2 digit di belakang koma, 2 digit 0 di belakang koma. Baik, saya akan langsung kembali ke PPT-nya.
Baik, di sini ada perhitungan manual epoch pertama yang dimana tadi untuk iterasi pertamanya itu data pertamanya itu X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, Y sama dengan 1. Jadi bobot awalnya tadi itu W1-nya sama 3, W2-nya sama dengan 2, biasnya sama dengan 1, yang mana outputnya itu 6, errornya itu tadi min 5, terus update bobot W1-nya tadi 1,5, W2-nya 0,5, biasnya min 0,5 seperti yang kita perhitungan tadi. Begitu pula dengan MSE-nya yang dimana tadi kan min 5 pangkat 2 plus min 1 pangkat 2 plus 0,3 pangkat 2 plus 0,71 pangkat 2 plus 4 yang dimana per 4. Jadi ini adalah nilai dari MSE epoch pertama. Jadi nilainya sama dengan perhitungan di Excel. Jadi ringkasan langkahnya itu data pertama itu outputnya 6, errornya min 5, bobot diperbarui drastis. Data kedua outputnya 1, errornya min 1, update bobot menggunakan online learning. Data ketiga outputnya min 0,3, errornya 0,3. Data keempat output min 0,71, errornya 0,71. Terus selanjutnya itu MSI epoch pertama itu min sama dengan 6,6485. Ya, di sini ada perhitungan manual untuk epoch kedua yang dimana epoch kedua adalah proses perbaikan. Pada epoch kedua, model mulai menyesuaikan bobot lebih halus karena error mengecil. Jadi dimulai dengan bobot W1-nya itu 1,2, W2-nya itu 0,5, B-nya itu min 0,497. Jadi output pada data 1 sudah mendekati target 1,29 per 1. Yang dimana terjadi penurunan error kumulatif yang sangat signifikan, yang dimana kita melihat MHE epoch keduanya itu di angka 0,2179. Dan di sini ada implementasi kode program. Mungkin saya akan lanjut buka di Google Colab untuk kita melakukan proses trainingnya. Nah, di sini saya menggunakan library Pandas, yang mana kita masukkan data tadi, itu W1, W2, parameternya tadi, W1-nya 3, W2-nya 2, terus biasnya tadi 1, learning rate-nya itu 0,3, epoch kedua. Jadi di sini kita bisa rubah untuk epoch-nya sampai berapa yang kita inginkan. Ya, di sini adalah fungsi epoch-nya yang dimana rumusnya ini di sini terdapat rumusnya error sama dengan Y dikurang O atau output total square error plus error. Jadi W1-nya itu rumus W1-nya ditambah W1 plus learning rate dikali error dikali X1. Yang mana sini ada rumus untuk menghitung MSE-nya. Terusnya ini ada datanya. Terusnya ini adalah outputnya, yang dimana outputnya sama seperti perhitungan manual dan Excel. Yang dimana untuk epoch pertama itu MSE-nya 6,6485, untuk epoch kedua itu MSE-nya 0,2179. Jadi ini adalah signifikan. Apabila kita rubah epoch-nya menjadi 55 sesuai dengan perhitungan Excel. Jadi di sini terdapat outputnya. Nah, di sini untuk epoch-nya sampai saya akan langsung kembali ke PPT saja. Selanjutnya di sini analisis evaluasi MSE. Jadi pada epoch pertama MSE-nya itu sekitar 6,6485. Pada epoch kedua MSE-nya itu 0,2179. Jadi penurunan sebesar 96,8% buktikan model sedang belajar secara efektif. Punya kesimpulan dan validasi. Jadi metodenya untuk metode Microsoft Excel, bobot akhirnya W1-nya itu pada iterasi pada epoch keduanya itu 0,9539, bobot akhir W2 pada epoch keduanya itu 0,5744, MSE epoch keduanya itu 0,2779. Begitu pula dengan manual dan menggunakan program Python. Jadi seluruh pengerjaan menunjukkan kesesuaian nilai 100%. Algoritma perseptron telah berhasil diimplementasi dengan benar menggunakan metode online learning. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.